second goal in as many appearances. Scored on his debut last time out. And the 86th minute. A tremendous long throw in here. Is half clear to the end. Lifeline to try and find one very soon now, perhaps. Really well taken goal. Dengan sombongnya, media Cina menyebut timnas Indonesia harus pamit karena gagal meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Salah satu media asal Cina, Sohu tiba-tiba mengucapkan salam perpisahan ke timnas Indonesia. Ada apakah gerangan? Pertandingan melawan Cina itu adalah pertandingan penentuan. Betul. Kita bisa lolos nggak? Kalau kita menang, sepertinya kita sudah pasti nomor 4. Kenapa? Betul. Karena sekarang kita memiliki poin 9, iya. Sedangkan saingan kita Bahrain nilai 6. Kalau Bahrain dua-duanya menang lawan Arab Saudi dan Cina menang, nilainya 12. Tapi kalau kita menang dengan Cina, nilai kita juga 12. Tapi kita mungkin kalah selisih gol tapi menang head to head gitu. Ya. Jadi menurut saya jadi pertandingan melawan Cina itu penentuan kita lolos atau tidak. Kalau kita sudah melawan Cina, lawan Jepang, biarpun kita kalah nggak ada masalah. Media Cina itu melaporkan bahwa pelatih Cina terus mencari pemain baru sebagai amunisi tambahan menghadapi laga yang tersisa, terutama menghadapi timnas Indonesia. Di antara pemain yang disebut akan memperkuat timnas Cina adalah Serginho, Oscar, Delgado, dan Ho Yongyong. Harus diakui, dengan naturalisasi 4 tim besar yang bergegas menyelamatkan, sudah saatnya Indonesia dan Arab Saudi harus pamit, tulis media Cina, Sohu. Setelah keempat pemain naturalisasi ini bergabung dengan tim nasional sepak bola, tentu menjadi kabar buruk baik timnas Arab Saudi dan Indonesia, tulis media Cina, Sohu. Selamat tinggal timnas Indonesia, selamat tinggal Arab Saudi, tulis media Cina, Sohu, seperti dilansir FIFA Jabar, Sabtu 28 Desember 2024. Rupanya, salam perpisahan ini merupakan bentuk kepercayaan diri Cina terhadap datangnya pemain naturalisasi mereka. Cina begitu yakin bisa singkirkan timnas Indonesia dan Arab Saudi hanya karena hadirnya pemain baru. Timnas Indonesia punya peluang untuk balas dendam ke Cina pada Juni 2025 di Stadion GBK, walaupun masih sekitar 6 bulan lagi. Media Cina sudah mengucapkan selamat tinggal ke timnas Indonesia, terhitung sudah 17 kali kedua negara ini bertemu, dan tim Garuda pernah menang 3 kali, imbang 3 kali, dan menderita 11 kali kekalahan dari tim tirai bambu. Penyebab timnas Indonesia kalah 1-2 dari timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satunya merupakan penyakit lama yang kumat. Laga timnas Cina versus timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Selasa, 15 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Skor akhir 2-1 untuk tim Naga. Hal itu bisa jadi diakibatkan tekanan publik tuan rumah yang memenuhi stadion. Mereka memang tak henti menyanyikan dukungan untuk Cina. Perlu diakui, timnas Indonesia masih gugup bermain di kandang lawan. Kendati bisa mendominasi penguasaan bola, beberapa kali terlihat anak asuh Shin Tae-yong bermain terburu-buru. Pemilihan taktik dan strategi yang cukup bisa dipertanyakan. Sebab, Shin merotasi skuad yang sanggup menahan timnas Bahrain 2-2 di kandang lawan 5 hari sebelumnya. Perubahan itu justru menjadi bumerang. Beberapa kali terlihat pemain kurang padu jika dibandingkan dengan tim yang biasa bermain. Penyakit lama bisa dibilang kambuh lagi. Indonesia bukannya tanpa peluang sepanjang 90 menit. Namun, sebanyak 14 percobaan dan 6 tembakan tepat sasaran, tak berbuah banyak gol. Ini akan jadi PR besar menatap laga-laga berikutnya. Itulah penyebab timnas Indonesia kalah 1-2 dari timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Baru-baru ini, media Cina sampai berharap AFAR Jepang membantu mereka supaya posisi timnas Indonesia di peringkat keempat bisa diambil alih tim negeri tirai bambu. Hal ini bisa dilakukan apabila timnas Indonesia kalah dari Jepang. Namun dengan catatan kalau di laga sebelumnya, skuad Garuda juga ditumbangkan Cina. Media Vietnam dan Tri menyebut jika timnas Indonesia akan mendapat bala bantuan dari negara Eropa jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Juni nanti. Menurut mereka, hal ini tidak terlepas dari ambisi Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menginginkan kedalaman skuad bagi timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Jangan kaget jika di bulan Juni nanti, Indonesia akan menambah pemain naturalisasi baru, dalam versi yang lebih maju, kata Dantri. Media Cina 163, memberikan ulasan menarik menjelang pertemuan timnas Cina menghadapi Indonesia. Sesuai jadwal, timnas Cina akan menjalani matchday ke-9 di SUGBK, Jakarta, 5 Juni 2025.
Di babak selanjutnya, timnas Cina akan bertandang ke Indonesia yang memiliki tim naturalisasi yang kuat. Bagi Cina, meraih 3 poin tentu menjadi hasil yang paling ideal. Dengan begitu, Cina bisa mengumpulkan 9 poin dan masih punya secerca harapan untuk bersaing memperebutkan posisi keempat di grup C, ungkap media Cina 163. Namun, jika kedua tim bermain imbang, pada dasarnya timnas Cina akan menghadapi nasib tersingkir karena selisih gol yang sangat jauh. Lebih parah lagi, jika timnas Cina kalah dari Indonesia, mereka akan tersingkir satu putaran sebelumnya dan hanya bisa mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia 2030 tanpa daya. Hasil negatif melawan Arab Saudi dan Australia membuat Cina masih terjerembab di dasar klasemen grup C dengan 6 poin. Pasukan Branko Ivankovic kini harus berjuang keras untuk menang atas timnas Indonesia dan Bahrain pada bulan Juni untuk menjaga impian Piala Dunia tetap hidup. Timnas Cina sebenarnya punya predikat bukan tim ecek-ecek di setiap kualifikasi Piala Dunia. Bahkan mereka pernah ikut menembus putaran final pada Piala Dunia edisi 2002 di Jepang dan Korea Selatan. Sementara dalam perjalanan menuju Piala Dunia tahun depan, Zhang Yuning dan kawan-kawan tertatih-tatih di putaran ketiga. Tim yang dibesut Branko Ivankovic ini baru meraih 2 kemenangan dan 6 kekalahan. 2 kemenangan itu mereka dapat dengan mengalahkan timnas Indonesia 2-1 dan tuan rumah Bahrain 1-0. Adapun 6 kekalahan mereka didapat dari Jepang, Arab Saudi, dan Australia, masing-masing 2 kali pertemuan. Indonesia juga kemungkinan kalah saat menghadapi Jepang di laga tandang terakhir. Demi memperbaiki peringkatnya di dunia sepak bola dan masuk 10 besar agar bisa masuk ke posisi yang relatif menguntungkan di undian grup Piala Dunia 2026, hampir mustahil bagi Jepang untuk membiarkan Indonesia meraih poin. Demikian prediksi media Cina 163. Pemain naturalisasi baru timnas Cina, Serginho, punya tekad besar untuk 2 laga tersisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia punya misi besar untuk membantu tim negeri tirai bambu. Timnas Indonesia kini mengemas 9 poin dan berada di urutan keempat, terpaut 4 angka dari Australia, 13 poin, dan Arab Saudi, 10 poin. Secara matematika gap 4 dan 1 poin di 2 laga tersisa masih bisa dikejar. Peluang timnas Indonesia masih terbuka lebar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Baik itu melalui tiket langsung dengan finish di posisi kedua, atau harus menempuh ronde keempat jika berada di posisi 3 atau 4 pada klasemen akhir nanti. Timnas Indonesia bakal lolos langsung ke Piala Dunia 2026 jika berhasil membungkus 2 kemenangan di 2 pertandingan tersisa kontra Cina dan Jepang. Jika skenario itu mulus, maka poin skuad Garuda menjadi 15 angka. Tidak cukup sampai di situ. Selain meraup 2 kemenangan tersisa, Indonesia harus berharap Australia dan Arab Saudi tergelincir alias selalu kalah di waktu yang bersamaan. Australia akan menghadapi tamunya Jepang pada 5 Juni 2025, dan duel saling bunuh melawan Arab Saudi 5 hari kemudian. Australia harus gagal mengamankan 2 poin di 2 laga tersisa, agar Indonesia bisa menggesernya di posisi kedua. Namun, jika Australia bisa mengalahkan Jepang di laga ke-9, maka peluang Indonesia di posisi runner-up sudah dipastikan tertutup. Sedangkan Arab Saudi dijadwalkan bertemu Bahrain dan Australia di 2 laga tersisa. Arab Saudi juga punya peluang yang sama dengan Australia maupun Indonesia untuk berjuang mengejar posisi kedua klasemen akhir grup C.